Okay, let's go. First class power amplifier tipe FCA8280S, 4 channel yang setiap channelnya sudah dilengkapi dengan filter. Mari kita lihat untuk filternya. Berikut adalah tampilan bagian belakangnya. Oke, kita lihat lebih dekat. Oke, di sini ada 4 buah channel dan setiap channelnya sudah dilengkapi dengan filter untuk memotong frekuensi tingginya ya. Yang diloloskan adalah frekuensi rendah antara 25 sampai 150 Hz. Bisa dilakukan pengaturan di sini. Ini ya, untuk setiap channelnya. Kemudian selain speakon juga sudah dilengkapi dengan binding post sehingga bisa langsung connect ke kabel, dan setiap channelnya sudah dilengkapi dengan pilihan untuk apakah akan di mode stereo normal, paralel, berarti setiap dua channel ini akan salah satunya diberikan masukan akan tembus ke channel berikutnya ya, jadi di paralel ya dua channel ini. Sedangkan bridge berarti untuk tiap dua channel, yaitu terdiri dari channel 1, channel 2 atau channel 3, channel 4 di sini. Misalnya kita taruh di bridge, berarti channel 1 dan channel 2 ini akan digandeng ya. Jadi akan didapatkan power yang lebih besar, dapat daya yang lebih besar ketika kita menggunakan mode bridge. Dan di sini untuk tiap dua channel ini juga ada pilihan apakah kita mau aktifkan ini filternya tadi yang saya bahas atau tidak. Jadi kalau kita tidak aktifkan mode full ring, kita taruh di off. Kalau kita pindah ke sub bass, berarti filter ini aktif, channel 1, channel 2 ini aktif, dan bisa dipotong untuk masing-masing channel, disesuaikan berapa. Biasanya potong mulai dari 100 ke 100 ke bawah ya, mulai 100, 90 atau sesuai selera. Sama di channel ini juga, channel 3, 4 ini ada pilihan untuk akan diaktifkan filternya atau mau di model stereo, full ring, paralel, salah satu channel ini diberi input, maka keduanya akan dapat input, atau mode bridge untuk daya yang lebih besar. Untuk kabel power, ini adalah kabel powernya. Berat dari power amplifier ini adalah 18 kg dan hampir 60% dari berat ini adalah untuk trafo toroid ini ya, sebesar ini. Oke. Dan power amplifier ini menggunakan masing-masing untuk setiap channel 3 set transistor, yaitu pasangan 2SC 5200 dan 2SA 1943 ya. Jadi di sini masing-masing ada 3 set untuk setiap channel. Ini juga channel yang lain. Dan untuk elko menggunakan 4 set elko dengan besar 10.000 mikrofarad 80 volt ya. Dan di sini menggunakan 2 rectifier terpisah. Ini adalah dioda bridge-nya ya. Untuk 2 channel 1 bagian terpisah. Kemudian untuk potensiometernya cukup berkualitasnya, bisa dilihat di sini. Ini adalah potensiometer yang digunakan. Ini adalah bagian ini adalah pre amplifier. Sedangkan untuk fan menggunakan masing-masing 2 buah fan. Ini cukup umum ya, 2 buah fan.
Itu adalah potensiometer dari level masukan. Oke. Pada power amplifier ini juga telah dilengkapi proteksi dengan sensor suhu ya. Ini dia. Dan juga bisa kita lihat di sini kualitas dari terminal-terminalnya. Ini adalah binding post. Ini kualitas binding postnya ya. Seperti ini bisa dilihat. Dan ini adalah kualitas dari XLR terminalnya. Ini adalah kualitas dari speakonnya. Oke. Untuk tegangan keluaran dari trafo yang masih AC, maka bisa kita ukur berapakah tegangan output dari trafo yang digunakan. Oke, tegangan trafo dari amplifier ini adalah 55,5 volt ya. Ya, ini CT 55,5 volt AC ya, belum disearahkan. Sekarang mari kita ukur tegangan DC output dari power supply yang akan mensuplai ke rangkaian power amplifier ini. Kita ukur tegangan DC positifnya. Ya, ada di plus 72,6, 72,5 ya. Untuk tegangan negatifnya ada di minus 72,5 volt. Oke. Tegangan DC output dari power supply ini penting untuk kita ketahui karena tegangan ini sangat menentukan kemampuan power amplifier ini untuk memiliki tegangan output, yang berarti tegangan output yang ke speaker nanti ya, itu juga dibatasi oleh tingginya tegangan dari power supply ini. Karena tidak mungkin tegangannya di atas tegangan power supply ini untuk tiap channelnya ya, terutama untuk kelas AB, karena tegangan ini adalah batas atasnya ya, ini roofnya, atapnya. Jadi untuk tiap channel tentunya outputnya tidak akan bisa melebihi dari voltage atau tegangan dari power supply yang digunakan oleh power amplifier ini. Jadi batas atasnya adalah plus 72,5 dan minus 72,5 ya. Ini kan berupa gelombang sinusoidal nantinya ya, kurang lebih demikian. Jadi kita perlu untuk mengetahui tegangan power supply yang digunakan ini. Tapi tentunya tidak semata-mata ini hanya parameter yang menentukan kemampuannya, karena kemampuan jumlah transistor yang digunakan itu akan menentukan arus yang bisa digunakan untuk mendrive output dari power amplifier ini. Kalau misalnya transistor cuma sedikit, maka kapasitas arusnya juga sedikit, sehingga walaupun tegangannya tinggi tapi dia tidak bisa memberikan arus yang cukup besar. Pada akhirnya tegangannya akan drop sehingga tidak terlalu tinggi juga nanti output tegangannya. Kalau untuk ini bisa kita bahas di kesempatan lain, lebih ke desain ya power amplifier, dan itu sangat tergantung juga dari jenis power amplifiernya, apakah itu kelas A, kelas B, kelas AB, PD, kelas H, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kita akan melakukan uji beban untuk mengukur kemampuan daya dari power amplifier ini. Di sini kita menggunakan frekuensi 50 Hz yang kita dapatkan dari sinyal generator ini. Ini adalah sinyal generator yang sudah saya set fix 50 Hz, dan saya menggunakan beban tiruan sebesar 8 ohm, dan saya akan mengukurnya menggunakan loop di volt AC, dan kita akan melihat hasilnya, gelombang sinusnya, kapan dia tepat akan clipping,
di osiloskop ini ya. Oke, kita akan mulai melakukan pengujian. Kita akan mulai masukkan sinyal inputnya. Kita lihat di sini. Oke. Ya. Di sini sinyal masih, gelombang masih bagus ya. Kita naikkan terus sampai tepat akan clipping. Nah, ini sudah clipping ya. Kalau gini clipping, kita kembalikan sampai tepat akan clipping. Oke, ini kalau saya naikkan sedikit lagi clipping, saya turunkan lagi sedikit, saya naikkan lagi sedikit clipping, saya turunkan lagi sedikit, turunkan lagi sedikit. Oke, ini tepat akan clipping. Tegangan di 42,2 volt. Sinyal masih bagus ya. Oke, ini gelombang masih bagus ya. Nah, ini masih bagus. Tegangan ada di sini. 42,1, 42,2 ya. Oke. Ini sudah mulai hangat kalau saya pegang. Amilet mulai hangat. Oke. Posisi ada di sini ya, posisi untuk levelnya. Oke. Kita akan melakukan pengujian dengan mode bridge. Jadi channel 1 dan channel 2 kita jembatani ya. Ini plusnya dapat, plusnya dapat. Ini adalah mode bridge seperti ini petunjuknya. Jadi yang di atas ini plus, bawahnya minus. Kemudian tombol pengaturannya ada di sini. Mode bridge ya. Ini bridge, bisa dilihat. Oke, sekarang kita akan mulai melakukan pengujian dengan mode bridge. Sinyal input akan mulai kita berikan. Kita lihat di sini. Ya, sudah mulai masuk. Kita naikkan terus sampai clipping. Oke, ini clipping, saya kembalikan. Kita perhatikan di sini ya. Tepat akan clipping, ini clipping. Kita kembalikan dikit. Naikkan lagi dikit clipping. Oke, ini tepat ya. Ini posisi sinyal masih bagus, tepat akan clipping. Tegangan 70,4. Ya, ini ya. Ini. Oke. To the party. This is DJ Uda 97 Proji. This is Wahoo Audio featuring Uda 9.
Project.